Mimpi dusta untuk mendakwahi keluarga mengaku mimpi melihat akhirat. Bolehkah dusta menceritakan mimpi untuk menasehati suami atau anak-anak yang malas ibadah? Misalnya, berpura-pura mimpi bahwa suami atau anak-anak dihukum di akhirat, agar dia mau rajin sholat. Mohon pencerahannya. Jawab, Bismillah. Termasuk di antara dosa besar, mengaku bermimpi padahal tidak pernah mengalami mimpi itu. Dari Watsilah bin Al-Aska, radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh termasuk kedustaan yang paling besar adalah menceritakan mimpi yang tidak pernah dia alami. Hadis riwayat Bukhari 7043 dan Ahmad 16980. Bahkan Nabi menyebutkan ancaman khusus bagi orang yang mengaku bermimpi, padahal tidak pernah mengalaminya. Dalam hadis dari Ibnu Abbas, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengaku bermimpi, padahal dia tidak mengalaminya, maka kelak di hari kiamat dia akan dibebani perintah untuk mengikat 2 biji gandum, dan tidak mungkin bisa melakukannya. Hadis riwayat Bukhari 7042. Mengapa ancamannya sangat besar? Al-Hafiz Ibnu Hajar mengutip keterangan At-Tabari. Berdusta menceritakan mimpi, dijelaskan oleh At-Tabari, mengapa dusta dalam hal mimpi ada ancaman besar, padahal dusta terkait kehidupan nyata bisa jadi kerusakannya lebih besar. Karena dusta itu bisa terkait pembunuhan atau mengambil harta orang lain. Jawabannya, karena dusta terkait mimpi adalah kedustaan atas nama Allah, bahwa dia bermimpi sesuatu padahal dia tidak pernah mengalaminya. Sementara berdusta atas nama Allah lebih berat dosanya dibandingkan berdusta atas nama makhluk. Kemudian At-Tabari melanjutkan, berdusta terkait mimpi termasuk berdusta atas nama Allah, karena hadis yang menyebutkan bahwa mimpi itu bagian dari nubuwah. Sementara apapun yang merupakan bagian dari nubuwah, berarti itu datang dari Allah. Fathul Bari, 12/428. Bagaimana jika tujuannya untuk dakwah? Dalam Islam kita diajarkan bahwa kita tidak boleh menilai sesuatu hanya berdasarkan niat dan tujuannya. Karena Islam untuk menilai cara dan amalnya. Nabi mengajarkan, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian, juga tidak kepada harta kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim 2564, Ibnu Majah 4143, dan yang lainnya. Karena itu, jika ada amal yang tujuannya baik, niatnya baik, namun caranya jelek, tetap dihukumi jelek. Ingin menyadarkan suami atau istri dan anak-anak agar mau sholat, memang tujuan yang baik. Namun jika ini dilakukan dengan mengaku-ngaku bermimpi padahal itu dusta, jelas ini dilarang dan bahkan dosa besar. Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya tentang orang yang mengaku bermimpi mengalami kejadian tertentu, untuk menakut-nakuti suami tentang neraka agar mau sholat. Jawaban beliau, berdusta tentang mimpi hukumnya haram, bahkan dosa besar. Karena ketika seseorang berdusta tentang mimpinya, di mana dia mengatakan, saya bermimpi seperti ini, padahal dia tidak mengalaminya, maka kelak di hari kiamat dia akan dihukum dengan dibebani perintah untuk mengikat 2 biji gandum, dan tidak mungkin bisa melakukannya. Kita tidak boleh mengatakan, jika di sana ada maslahatnya maka boleh berdusta. Karena selamanya kita tidak mungkin mengajak orang kembali kepada Allah dengan cara bermaksiat kepada Allah. Namun cukup kita nasihati dengan Al-Quran dan Sunnah. Fatwa Nur Al-Akhdar, volume 9. Anda bisa ajak keluarga, suami dan anak-anak, untuk ikut kajian Sunnah. Karena ketika manusia memiliki komunitas yang baik, semoga dia bisa ketularan jadi baik. Demikian, semoga bermanfaat. Dijawab oleh Ustadz Amin Nur Baits, Dewan Pembina Konsultasi Syariah.com, sumber, konsultasisyariah.com @gss_salafus Syoli.